Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus Abdul Muhaimin. Biasanya saya lihat di pinggir jalan Caimin, tapi sekarang Cawapres jadi Gus. Saya kebetulan kebagian sosial, budaya, dan kesejahteraan. Yang hadir di sini sebagian besar adalah guru yang rata-rata agak kurang sejahtera. Plus dosen yang juga agak kurang sejahtera. Mereka tetap mau jadi guru, tetap mau menjadi dosen, sekalipun terutama yang guru swasta dibayar 3 bulan sekali. Dan itu guru Muhammadiyah plus guru Nahdlatul Ulama. Sekarang adalah bagaimana, tadi walaupun Pak Anies mengatakan nggak penting itu fiskal, duit, nggak penting loh buat mereka itu. Karena kalau ke mall nggak bisa bayar pakai Bismillahirrahmanirrahim, harus pakai duit. Satu, bagaimana menyelesaikan guru-guru yang jumlahnya begitu banyak tapi bayarannya 3 bulan sekali. Plus dosen yang gajinya agak kurang dari sejahtera, kecuali yang profesor senior. Itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mewakili budaya. Dulu ada Lekra dan Mani Kebu. Sekarang para aktivis budaya, pelaku kebudayaan itu nyaris tidak terdengar. Gimana ini akan dimunculkan? Misalnya kalau dulu kan jelas ini yang budayawan kiri, budayawan kanan, budayawan tengah, budayawan yang macam-macam. Sekarang ini dianggap tidak jelas. Bagaimana ini supaya para pelaku budaya, para aktivis kebudayaan, para yang menggerakkan budaya di tingkat lokal, ada budaya NU, ini Gus Imin, ada budaya Hadroh. Budaya hadroh oleh sebagian ini agak kurang internasional. Oh, padahal internasional sekali kan budaya hadroh. Lalu budaya yang lain-lain. Gimana ini biar supaya memiliki daya saing internasional. Tapi juga sebagian akan mengatakan ya budaya bolehlah, tapi tidak bertentangan dengan agama. Misalnya begitu. Padahal kalau saya ya budayalah, agama agak sedikit lah, agama agak pinggirkan sedikit, misalnya begitu ya. Kalau saya misalnya begitu. Tapi ini karena pasangan dari Muhammadiyah dan dari NU, saya kira agak berbahaya kalau meninggalkan unsur keagamaan gitu. Kalau saya kan Muhammadiyah, tapi sekarang udah mulai tengahan lah ya. Saya udah mulai tengahan, Muhammadiyah tengahan. Dia diajak oleh Pak Sekum soalnya, sama Pak Ketum. Gimana ini memposisikan budaya yang pinggiran bisa menjadi punya daya saing internasional, tapi kemudian tidak mendistorsi hal-hal yang sifatnya keagamaan. Terakhir adalah soal rumah sakit. Ini saya atau omnibus law kesehatan. Alhamdulillah banyak rumah sakit Muhammadiyah. Rumah sakit NU belum terlalu banyak, saya tahu. Tapi pesantren luar biasa banyak. Ya anggap aja misalnya pondok ini adalah rumah sakit lah, kira-kira begitu. Gimana ini agar omnibus law yang menghantam habis, ya Muhammadiyah mau bikin rumah sakit internasional kelas, sampai hari ini tidak mendapatkan perizinan atau belum. NU mau membuat pesantren internasional, ya internasional, tapi judulnya pelaksananya belum. Ini bagaimana ini? Gitu. Memungkinkan enggak omnibus law ini ditinjau ulang sehingga rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU, rumah sakit yang agak kecil-kecil itu mendapatkan posisi yang bagus. Karena kalau tidak, nanti kami tidak jadi mendukung saudara berdua. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini profesor yang agak provokator, jadi agak ada ngancamnya sedikit tadi di bagian akhir. Monggo Mas Anies, Caimin. Begini, Pak, yang terkait dengan kebudayaan dulu. Kebudayaan ini dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh berkembang, bukan sebagai sesuatu yang statis. Karena itu kita bukan hanya melestarikan budaya, melestarikan itu baik, tapi yang lebih baik lagi adalah mengembangkan budaya. Dengan begitu maka dia akan selalu relevan dengan zaman. Nah, kami melihat negara harus memandang kegiatan kebudayaan dari perspektif non komersial,
dari perspektif non transaksional. Kegiatan kebudayaan itu harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang negara harus investasi supaya tumbuh berkembang. Semua pengeluaran menurut hemat kami di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan tidak boleh dicatat sebagai biaya. Bukan dicatat sebagai cost, tapi harus dicatat sebagai investasi. Itu cara pandangnya beda ketika dia dicatat sebagai investasi. Ketika dia dicatat sebagai investasi, karena itu kita memperhitungkan apa yang akan dihasilkan dari ini. Tapi kalau dia dicatat sebagai cost, maka kita akan selalu berusaha mengurangi. Dan apa yang terjadi? Kita mengurangi dana untuk kebudayaan. Para seniman mengalami kesulitan sekali untuk berekspresi atas karya-karya seninya. Kenapa? Karena negara tidak hadir di situ, karena negara mengandang itu sebagai biaya, dan biaya itu kalau bisa dihemat sebanyak mungkin. Tapi kalau investasi, bagaimana kita bisa menghasilkan dampak yang besar? Contohnya Korea Selatan. K-pop yang sekarang ini populer, itu hasil investasi pemerintah di awal 90-an. Awal 90-an negara memberikan fasilitas yang luar biasa, sehingga seniman-seniman Korea itu berkarya dari mulai fasilitas tempat, biaya, dan lain-lain. Tapi dampaknya baru dirasakan kapan? 2 dekade kemudian, ketika mereka menghasilkan karya-karya hebat dengan budaya Korea. Kami melihat Indonesia sangat mampu melakukan itu, tinggal negara harus mengalokasikan dana yang cukup. Jadi kami membayangkan, saya beri contoh aja, di Jakarta kita bangun Taman Ismail Marzuki, yang hari ini kalau kita melihat Taman Ismail Marzuki, semua akan bisa bilang bahwa itu adalah sebuah fasilitas kebudayaan yang bisa membuat Indonesia tampil taraf internasional. Tapi yang tidak kalah penting, sanggar-sanggar dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami membayangkan Pak, ke depan negara memberikan investasi yang lebih besar untuk bidang kebudayaan supaya para seniman, budayawan memiliki kelonggaran untuk berkarya karena dananya dibantu disiapkan oleh negara. Yang kedua, jangan ada pembatasan. Biarkan ruang ekspresi itu dikerjakan oleh seniman budayawan. Negara membantu, tapi jangan negara yang terlibat kegiatan kebudayaan. Negara cukup menjadi fasilitator dan kita kolaborasi. Itu Pak yang terkait dengan kebudayaan. Dan yang kami memandang penting, Indonesia harus punya perspektif lain tentang dunia. Seniman Indonesia, budayawan Indonesia harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Jadi kita harus dorong untuk keluar negeri, dorong tampil keluar. Karena dengan didorong tampil keluar, dia akan memiliki standar baru dalam berkarya. Hari ini kalau budayawan seniman akan berekspresi di Biennale di mana, sulit sekali. Datang di dalam forum-forum kebudayaan dunia sulit sekali. Kenapa? Karena negara tidak mau membiayai mereka. Ke depan justru itu yang akan didorong supaya Indonesia mewarnai kebudayaan dunia, bukan hanya mengimpor kebudayaan dunia di sini. Ya. Kemudian soal ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau seluruh isi dari konstitusi kita memposisikan negara hadir dan menjadi solusi. Negeri ini bukan negeri tarung bebas. Negeri ini adalah negara harus memberi kesempatan yang kecil untuk tumbuh besar, yang besar tetap besar. Kalau semua dibiarkan tarung bebas, maka yang terjadi yang besar akan semakin besar, yang kecil tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi besar. Dengan hadirnya negara, maka afirmasi, pertanyaan tadi, bagaimana dengan posisi-posisi titik-titik gerakan-gerakan pendidikan, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan pemberdayaan yang memiliki seluruh keterbatasannya, maka disitulah makna dari konstitusi kita adalah negara hadir memberi afirmasi dan memberikan bantuan untuk tumbuh sehingga yang kecil bisa besar, yang besar juga tetap besar, sehingga tidak tarung bebas seenaknya. Seperti jawaban yang terakhir tadi, apakah perlu GBHN? Ya perlu tentu saja, tetapi bukan soal GBHN-nya, tetapi soal konsistensi, istiqomahnya negara dan pemerintah dalam menghadirkan sebuah keadilan, kesamarataan, kesempatan yang sama. Omnibus Law segala macam itu kan
belum tentu memberi kesamaan, tetapi memberikan keadaan tarung bebas, siapa yang kalah dan menang negara nggak urus, yang penting negara memberi ruang yang sama. Nah disitulah bedanya negara kesatuan kita yang memberikan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang sudah mampu untuk tetap tumbuh dan terpelihara dengan baik. Negara tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini. Korupsi merajalela dibiarkan, kemudian negara tidak memiliki sistem yang mengatasi dengan tepat dalam semua keadaan yang terjadi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.